Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah penutup atau kata kunci surat 2 Petrus. Rasul Petrus mengingatkan supaya orang Kristen bertumbuh. Bukan asal bertumbuh, tetapi bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bertumbuh artinya ada kemajuan, ada perkembangan, ada peningkatan, ada pematangan, ada progres akan pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Bertumbuh adalah belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki, belajar mengenal apa yang Tuhan inginkan. Bertumbuh juga belajar menaklukkan diri dalam pimpinan Tuhan. Yang inti pertumbuhan kita adalah berporos kepada Tuhan Yesus dan mengenal Dia lebih dalam. Seseorang yang tidak bertumbuh berarti mengerdil atau menjadi kerdil. Pengenalan yang mengerdil akan mudah dipengaruhi dan disesatkan. Seorang ahli fisikawan pernah mengungkapkan satu kalimat, bahwa hidup itu seperti naik sepeda. Untuk menjaganya tetap seimbang, maka kita harus terus bergerak maju. Ketika kita berhenti bergerak maju, tidak mengenal Tuhan, saat itu keseimbangan hidup kita terganggu dan kita akan terjatuh. Maka saudara-saudari, bertumbuhlah hari demi hari dengan makanan dan minuman rohani kita, yaitu firman Tuhan. Bukan hanya dengan mendengar dan membaca firman Tuhan, tetapi menghayatinya, merenungkannya, mengimaninya, dan melakukannya dengan gembira. Dengan demikian kita semakin dalam mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kita. Lalu apa ciri orang Kristen yang mengalami pertumbuhan setiap hari? Pertama, dia selalu merindukan firman Tuhan setiap harinya. Kerinduannya melebihi keinginannya akan harta dunia. Kedua, melihat dan menemukan wajah Kristus di wajah tetangga, sahabat, bahkan orang lain yang ditemuinya, sehingga dia memperlakukan setiap orang dengan baik. Ketiga, tidak tahan segera membantu dan menolong siapapun yang susah dan menderita dengan apa yang ada padanya. Keempat, membawa setiap sahabatnya dalam doa-doanya. Baik ketika berduka, dia mendoakannya, maupun ketika bersukacita, dia pun mendoakannya. Yang kelima, walau pergumulannya masih ada, wajahnya selalu tampil ceria, suka menyapa, bahkan masih bisa tertawa bersama. Maka saudara-saudari, bertumbuhlah setiap hari dan hasilkanlah buah yang dapat dibagi dan diri kita sendiri menjadi obat bagi orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Tuhan kami, tolonglah kami untuk mengalami pertumbuhan hari lepas hari. Dengan firman-Mu sebagai makanan dan minuman kami, maka bukan hanya bertumbuh, kami pun akan berbuah. Buah yang kami hadirkan lebat, bahkan manis. Tuhan kiranya memberkati kami, menolong kami, dan memimpin kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin dalam mengenal Tuhan. Berkati kami dan segala pekerjaan maupun usaha kami.
Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat melayani. Shalom.